Suamiku menghamili gundiknya. Dia menyuruhku untuk menerima di madu. Tapi besoknya dia panik karena aku. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah itu. Tirai putih tipis di jendela utama tersibak perlahan oleh hembusan angin dari pendingin ruangan yang menyala sejak subuh. Cahaya matahari masuk tanpa permisi, jatuh tepat di lantai marmer yang selalu dipoles hingga mengilap. Tidak ada debu. Tidak ada barang yang diletakkan sembarangan. Segalanya tampak seperti potongan iklan majalah properti. Rapi, terukur, dan terasa mahal. Natasha berdiri di dapur, menyesap teh hangat tanpa gula. Rambutnya terikat sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Ia mengenakan kemeja rumah berwarna krem yang disetrika rapi. Dari kejauhan, ia tampak seperti perempuan yang hidupnya telah mencapai puncak kenyamanan. Istri seorang direktur perusahaan besar. Tinggal di kawasan elit. Tidak perlu memikirkan tagihan, harga kebutuhan, atau masa depan. Begitulah yang dilihat orang. Namun pagi itu, seperti banyak pagi sebelumnya, Natasha tidak benar-benar menikmati teh yang diminumnya. Bukan karena rasanya kurang pas, melainkan karena pikirannya berjalan ke arah lain. Ada sesuatu yang mengganggu, tipis, nyaris tak berbentuk, tetapi cukup konsisten untuk tidak bisa diabaikan. Ia melirik jam dinding. Pukul 6:10. Robert belum turun. Biasanya, suaminya sudah duduk di meja makan pada jam segini, membaca berita ekonomi di tablet sambil menyeruput kopi hitam. Kebiasaan itu tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Robert adalah tipe pria yang menyukai keteraturan. Ia menyebutnya disiplin, dan sering mengatakan bahwa itulah yang membawanya ke posisi direktur di usia yang relatif muda. Natasha mengingat betul bagaimana dulu ia mengagumi sisi itu. Ketegasan Robert, fokusnya, cara ia mengatur waktu, orang, dan keputusan. Semuanya tampak meyakinkan. Aman. Ia meletakkan cangkir teh di meja dan mulai menata sarapan. Tidak ada pembantu di pagi hari. Natasha sengaja mengatur jadwal agar dapur hanya diurus olehnya sebelum pukul 8. Baginya, pagi adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa benar-benar mendengar dirinya sendiri, tanpa suara langkah orang lain, tanpa basa-basi. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari tangga. Robert muncul dengan kemeja abu-abu gelap, dasi masih terlepas di tangan. Wajahnya segar, rambutnya rapi. Tidak ada tanda kurang tidur. Tidak ada kerut gelisah. Ia tampak seperti Robert yang selama ini dikenal banyak orang. Percaya diri, mapan, dan selalu tahu kemana ia akan melangkah. Pagi, katanya singkat. Pagi, jawab Natasha. Suaranya datar namun hangat. Robert duduk, mengambil cangkir kopi yang sudah disiapkan. Ia tidak bertanya apa menu sarapan hari itu. Ia tahu Natasha selalu menyiapkannya dengan tepat. Ia tidak pernah perlu meminta. "Kamu ada rapat pagi?" tanya Natasha sambil menyajikan roti panggang. Robert mengangguk. Jam 8. Penting. Tidak ada tambahan penjelasan. Tidak ada detail. Dulu, Robert sering bercerita tentang rapat-rapatnya. Tentang klien, tentang angka, tentang strategi. Beberapa bulan terakhir, cerita-cerita itu menghilang. Bukan digantikan dengan kebohongan yang jelas, melainkan dengan kekosongan. Natasha memperhatikan suaminya tanpa menatap terlalu lama. Ia tidak ingin terlihat sedang mengamati. Ia hanya mencatat. Kebiasaan lama yang terbentuk tanpa sadar. Ia mencatat cara Robert menggenggam ponsel. Seberapa sering ia melihat layar, bagaimana nada suaranya saat menerima panggilan singkat yang kemudian segera ditutup. Ponsel Robert bergetar di atas meja. Nama kontak yang muncul tidak terlihat jelas dari posisi Natasha, tetapi ia melihat bagaimana Robert mengangkatnya dengan cepat, sedikit menjauh dari meja makan. "Iya," kata Robert pelan. "Nanti di kantor." Ia menutup telepon, kembali duduk, seolah tidak ada yang terjadi.
Natasha tersenyum kecil. Kopinya kurang panas. Sudah pas, jawab Robert. Ia tidak melihat ke arah istrinya saat berkata begitu. Setelah sarapan, Robert bergegas pergi. Mobil hitam mengilap meninggalkan halaman rumah dengan suara mesin yang halus. Gerbang otomatis tertutup kembali, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Natasha berdiri di depan jendela cukup lama setelah mobil itu menghilang. Tangannya terlipat di depan dada. Ia tidak menghela napas panjang, tidak pula menggelengkan kepala seperti perempuan-perempuan dalam cerita yang baru menyadari sesuatu yang buruk. Ia hanya berdiri. Ia tahu rumah itu terlihat sempurna. Ia tahu jika orang lain masuk ke dalamnya, mereka akan berkata bahwa Natasha adalah perempuan yang beruntung. Suami sukses. Hidup nyaman. Tidak perlu bekerja keras. Tidak perlu cemas. Yang tidak mereka tahu, kenyamanan itu dibangun di atas banyak hal yang tidak pernah diucapkan. Natasha menikah dengan Robert lebih dari 10 tahun lalu. Mereka bertemu bukan karena kebetulan romantis, melainkan karena pertemuan yang rapi, diperkenalkan oleh kolega, cocok secara latar belakang, visi hidup sejalan. Robert sedang meniti karir, Natasha baru menyelesaikan pendidikannya. Ia tahu Robert ambisius. Ia tahu ia harus siap berada di samping pria seperti itu. Ia juga tahu satu hal tentang dirinya sendiri. Ia bukan perempuan yang suka bergantung tanpa memahami. Sejak awal pernikahan, Natasha terlibat dalam banyak hal. Ia membantu mengatur aset, memahami alur legal perusahaan, mengurus dokumen penting saat Robert sibuk membangun jaringan. Tidak semua istri mau melakukan itu. Tidak semua suami mengizinkannya. Robert dulu bangga akan kecerdasan Natasha. Ia sering mengatakan itu di depan orang lain. Bahwa istrinya bukan sekadar pendamping, tetapi mitra yang bisa dipercaya. Kalimat itu terngiang di kepala Natasha pagi itu. Dipercaya. Setelah membersihkan meja makan, Natasha naik ke lantai 2. Kamar kerja kecil di ujung lorong menjadi tempat favoritnya. Di sana, ia menyimpan berkas-berkas lama, catatan pribadi, dan beberapa dokumen yang tidak lagi disentuh sejak bertahun-tahun lalu. Ia tidak membukanya pagi itu. Ia hanya memastikan lemari terkunci seperti biasa. Ia duduk di kursi, membuka laptop, membaca beberapa berita. Tangannya bergerak cepat, matanya tajam. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ia sedang resah. Namun sesekali, pikirannya kembali pada satu nama yang akhir-akhir ini muncul lebih sering di rumah itu. Reg. Nama itu pertama kali disebut Robert hampir setahun lalu. Sekretaris baru di kantor. Pintar. Cekatan. Bisa diandalkan. Natasha mengangguk waktu itu, tidak merasa perlu menanyakan lebih jauh. Sekretaris datang dan pergi. Tidak ada yang istimewa. Namun kemudian, Regita mulai disebut lebih sering. Dalam konteks yang lebih personal. Tentang lembur. Tentang perjalanan dinas. Tentang bantuan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Natasha tidak pernah bertanya langsung. Ia tidak suka menuduh tanpa dasar. Ia juga tidak suka memperlihatkan kecemburuan yang tidak terkontrol. Ia memilih cara lain. Mendengar, melihat, menyimpan. Ia tahu pernikahan bukan hanya soal cinta. Ada kekuasaan. Ada posisi. Ada orang-orang yang merasa berhak mengambil lebih ketika mereka berada di puncak. Ponsel Natasha bergetar. Pesan dari ibunya menanyakan kabar. Ia membalas singkat, memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak ada alasan untuk membuat orang lain khawatir. Menjelang siang, ia bersiap keluar rumah. Ada janji makan siang dengan seorang kenalan lama, seseorang yang dulu pernah bekerja di bidang hukum perusahaan. Pertemuan biasa. Tidak ada yang istimewa. Atau setidaknya, begitulah tampaknya. Sebelum pergi, Natasha berdiri di depan cermin besar di kamar. Ia memandang dirinya sendiri. Wajahnya tenang. Matanya jernih. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan yang tampak.
Aku baik-baik saja, gumamnya pelan, bukan sebagai penghiburan, melainkan sebagai pernyataan. Ia mengambil tas, memastikan isinya lengkap, lalu melangkah keluar rumah. Pintu tertutup dengan bunyi halus. Rumah kembali sunyi, berdiri megah seperti biasa, menyimpan semua rahasia di balik dindingnya yang kokoh. Gedung kantor pusat perusahaan itu menjulang dengan wajah dingin dari kaca dan baja. Dari luar, ia tampak seperti simbol keberhasilan, tinggi, rapi, dan sulit dijangkau. Dari dalam, ia adalah dunia lain yang bergerak dengan ritme cepat, penuh kepentingan, dan dipenuhi orang-orang yang tahu bagaimana menyembunyikan niat di balik senyum profesional. Robert menyukai tempat itu. Ia merasa menjadi dirinya yang paling utuh ketika berada di sana. Begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif, seorang perempuan sudah berdiri menunggunya, tablet di tangan, rambut tergerai rapi hingga bahu. Ia mengenakan blus putih yang pas di badan, rok hitam sebatas lutut, dan sepatu hak dengan tinggi yang tidak berlebihan namun cukup untuk menarik perhatian. "Pagi, Pak Robert," katanya, suaranya ringan namun terlatih. "Agenda Bapak hari ini sudah saya susun ulang." Robert mengangguk tanpa menghentikan langkah. Apa yang berubah? Rapat dengan investor dimajukan setengah jam. Dan ada permintaan mendadak dari cabang Singapura untuk panggilan video sore nanti. "Kamu yang atur," jawab Robert singkat. Perempuan itu tersenyum kecil. "Sudah, Pak." Namanya Regita. Ia bukan sekretaris pertama Robert, dan kemungkinan besar tidak akan menjadi yang terakhir. Setidaknya itulah yang dulu diyakini Natasha. Namun Regita memiliki sesuatu yang berbeda. Ia hadir bukan hanya sebagai bayangan yang mencatat dan mengatur, tetapi sebagai sosok yang selalu ada di sekitar Robert, hampir tanpa celah. Ia tahu kapan Robert ingin bicara dan kapan ingin diam. Ia tahu kopi seperti apa yang disukai atasannya tanpa perlu bertanya. Ia tahu jam-jam rapat yang membuat Robert mudah tersulut emosi, dan jam-jam di mana ia lebih longgar. Dan yang paling penting, Regita tahu bagaimana membuat kehadirannya terasa perlu. Di ruang rapat, Regita duduk sedikit di belakang Robert, mencatat setiap poin penting. Sesekali ia condong ke depan, membisikkan informasi singkat, angka, jadwal, atau catatan kecil yang seolah tidak penting, namun membuat Robert terlihat selalu siap menjawab. Para kolega memperhatikan, meski tak ada yang berkomentar. Sekretaris yang kompeten, pikir mereka. Tidak lebih. Namun setelah rapat usai, ketika ruangan mulai kosong, Regita masih berdiri di sana, membereskan berkas-berkas dengan gerakan tenang. "Pak Robert," katanya, "kalau Bapak punya waktu, saya ingin minta persetujuan untuk proposal restrukturisasi tim pemasaran. Saya sudah ringkas poin-poin pentingnya." Robert melirik jam tangannya. "Sekarang?" "5 menit saja," jawab Regita cepat, seolah sudah menghitung kemungkinan itu sejak awal. Robert mengangguk. "Baik." Mereka duduk kembali. 5 menit berubah menjadi 20. Pembahasan melebar, tidak hanya soal proposal, tetapi juga tentang dinamika internal, tentang orang-orang yang mulai sulit dikendalikan, tentang tekanan dari pemegang saham. Regita mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyela kecuali diminta. Ia tidak menggurui. Ia hanya sesekali memberi sudut pandang yang terdengar cerdas dan netral. "Kamu cepat menangkap situasi," kata Robert akhirnya. Regita tersenyum. "Saya hanya mencoba memahami cara Bapak bekerja." Kalimat itu terdengar sederhana, namun Robert menangkapnya sebagai bentuk pengakuan. Ia menyukai perasaan dipahami, terlebih di saat-saat di mana rumah tidak lagi menjadi tempat untuk berbagi tekanan. Sementara itu, di tempat lain, Natasha duduk di sebuah restoran kecil yang tenang, bertemu dengan kenalan lamanya. Percakapan mereka ringan di awal, tentang kabar keluarga, tentang kesibukan masing-masing. Tidak ada pembicaraan serius. Namun di sela-sela itu, Natasha menyebutkan satu nama. Di perusahaan Robert sekarang ada sekretaris bernama Regita, katanya seolah tidak sengaja.
Kamu pernah dengar? Temannya mengangkat bahu. Nama itu cukup sering muncul belakangan. Pintar, katanya. Cepat naik. Natasha mengangguk pelan. Cepat naik memang sering diartikan banyak hal. Ia tidak melanjutkan. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ia sudah mendapatkan apa yang ingin ia dengar. Bahwa Regita bukan hanya hadir di ruang Robert, tetapi juga mulai terlihat oleh orang lain. Sepulang dari pertemuan itu, Natasha menyetir sendiri. Jalanan siang hari padat. Namun pikirannya jernih. Ia tidak menyimpulkan apapun. Ia hanya menyusun potongan-potongan kecil yang suatu saat akan membentuk gambaran utuh. Malamnya, Robert pulang lebih larut dari biasanya. Natasha sedang duduk di ruang keluarga, membaca. Televisi mati. Lampu menyala temaram. Ketika pintu terbuka, ia menoleh sekilas. "Kamu lembur?" tanyanya. "Ada banyak yang harus dibereskan," jawab Robert sambil melepas jas. "Sekretaris baru cukup membantu?" tanya Natasha. Nada suaranya biasa saja. Robert berhenti sejenak, lalu mengangguk. Dia kompeten. Satu kata. Tidak lebih. Natasha kembali ke bukunya. Itu bagus. Robert melirik istrinya. Ada sesuatu dalam cara Natasha berbicara. Tenang, tidak ingin tahu lebih. Seolah tidak tertarik. Ia merasa sedikit lega. Ia tidak perlu menjelaskan. Ia tidak perlu berhati-hati. Dan disitulah, tanpa disadari, sebuah batas mulai bergeser. Hari-hari berikutnya, Regita semakin sering hadir dalam cerita-cerita Robert, meski hanya sepintas. Tentang lembur, tentang perjalanan dinas yang mendadak, tentang masalah kantor yang terlalu rumit untuk dibawa pulang. Natasha mendengar semuanya. Ia tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak mengubah sikap. Ia tetap menjadi istri yang sama, mengatur rumah, menemani acara-acara resmi, tersenyum di hadapan kolega Robert. Namun di dalam dirinya, ia mulai menandai satu hal penting. Regita bukan hanya sekretaris yang bekerja terlalu baik. Ia adalah seseorang yang perlahan mengambil ruang yang seharusnya memiliki batas. Suatu malam, ponsel Robert berbunyi ketika ia sedang mandi. Natasha yang berada di kamar hanya melirik sekilas ke layar yang menyala. Nama Regita muncul. Tidak ada pesan panjang. Hanya satu kalimat singkat. "Dokumennya sudah saya amankan, Pak." Natasha tidak menyentuh ponsel itu. Ia tidak membacanya lebih jauh. Ia hanya mengingat kalimat itu, dan cara Robert malam itu terlihat jauh lebih tenang setelah keluar dari kamar mandi. Perubahan jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu mengetuk pintu atau memecahkan sesuatu agar disadari. Seringkali, ia masuk diam-diam, duduk di sudut ruangan, dan membiarkan penghuninya terbiasa dengan kehadirannya sebelum menyadari bahwa sesuatu telah bergeser. Natasha menyadari itu dari hal-hal kecil. Jam makan malam yang tidak lagi menentu. Kursi di seberang meja yang semakin sering kosong. Panggilan kerja yang datang di luar jam wajar dan tidak pernah dibicarakan lagi setelah telepon ditutup. Semua terjadi perlahan, cukup halus untuk bisa dianggap wajar oleh siapapun yang tidak ingin repot berpikir. Namun Natasha bukan tipe perempuan yang hidup tanpa berpikir. Ia tidak menanyakan alasan Robert pulang larut. Tidak menuntut penjelasan setiap kali suaminya menghabiskan akhir pekan dengan alasan pekerjaan. Ia hanya memperhatikan bagaimana alasan itu diucapkan. Cepat, singkat, dan tanpa kontak mata. Pagi itu, Natasha duduk di ruang makan sendirian. Jam menunjukkan pukul 7:15. Robert sudah berangkat lebih awal tanpa membangunkannya. Sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Biasanya, ia selalu memastikan Natasha tahu jadwalnya. Sekadar menyapa, sekadar memberi tanda bahwa ia pergi. Kini, kebiasaan kecil itu menghilang. Di meja, tersisa secangkir kopi yang dingin. Robert bahkan tidak sempat menghabiskannya. Natasha memandangi cangkir itu sebentar, lalu berdiri dan membersihkannya. Tidak ada emosi berlebihan.
Hanya satu catatan mental lagi yang ia simpan. Siang harinya, ia menghadiri acara sosial kecil. Pertemuan istri-istri eksekutif yang sebagian besar membahas hal-hal ringan. Rencana liburan, sekolah anak, atau proyek amal. Natasha mendengarkan dengan sopan, tersenyum pada waktu yang tepat. Robert sibuk sekali belakangan. Komentar salah satu dari mereka. Kami jarang melihatnya di acara perusahaan. Natasha mengangguk. Perusahaan sedang berkembang. Banyak yang harus diurus. Kalimat yang aman. Tidak membocorkan apapun. Tidak menimbulkan kecurigaan. Namun setelah acara itu, saat ia duduk di mobil dan menyalakan mesin, Natasha membiarkan dirinya berpikir lebih jauh. Ia tahu betul fase perkembangan perusahaan. Ia tahu kapan tekanan meningkat dan kapan bisa diatur. Dan yang ia lihat sekarang bukan sekadar kesibukan, melainkan ketidakhadiran yang disengaja. Malamnya, Robert pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan tas kerjanya sembarangan, sesuatu yang tidak biasa bagi pria yang selalu rapi. "Kamu makan?" tanya Natasha dari dapur. "Sudah," jawab Robert cepat. Padahal Natasha tahu, ia tidak mungkin sempat makan. Ia mengenali nada suara suaminya saat berbohong kecil. Tidak panik, tidak gugup, hanya ingin menghindari percakapan. Natasha mengangguk. "Aku siapkan teh hangat." Robert tidak menolak, tetapi juga tidak mengucapkan terima kasih. Ia duduk, membuka ponsel, jarinya bergerak cepat membalas pesan. Natasha melihat nama Regita muncul sekilas sebelum layar kembali gelap. "Kamu sering berkomunikasi dengan sekretarismu di luar jam kantor," kata Natasha pelan, seolah hanya menyampaikan observasi. Robert menoleh. "Ada banyak hal yang harus dibereskan." Nada suaranya terdengar defensif. Terlalu cepat untuk jawaban yang seharusnya sederhana. Natasha tidak melanjutkan. Ia meletakkan cangkir teh di depan Robert dan kembali ke dapur. Ia tahu, jika ia bertanya lebih jauh malam itu, ia tidak akan mendapatkan kejujuran. Ia hanya akan mendapatkan jarak yang lebih tebal. Beberapa hari kemudian, perubahan itu semakin jelas. Robert mulai lebih sering menjaga ponselnya. Tidak lagi meninggalkannya sembarangan. Ia membawa ponsel bahkan ke kamar mandi. Ia memiringkan layar saat membaca pesan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Natasha mencatat semuanya. Suatu sore, ketika Robert belum pulang, Natasha membuka lemari pakaian suaminya untuk mengambil jaket. Ia mencium aroma parfum yang bukan miliknya. Bukan wangi yang biasa ia kenakan. Aroma itu halus, feminin, dan asing. Ia memegang jaket itu sebentar, lalu menggantungkannya kembali. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata. Hanya satu kesadaran yang menguat. Perubahan itu nyata. Dan Robert memilih untuk tidak mengakuinya. Di kantor, Regita semakin sering berada di sisi Robert, bukan hanya sebagai sekretaris, tetapi sebagai orang yang mengisi ruang kosong. Ia menjadi tempat Robert meluapkan kekesalan, merayakan keberhasilan kecil, dan mencari validasi. "Bapak kelihatan capek," kata Regita suatu malam saat mereka masih berada di ruang kerja. "Kadang, orang terlalu menuntut dari Bapak." Robert tersenyum tipis. "Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan." Regita menunduk, pura-pura fokus pada berkas. "Saya hanya ingin membantu." Kata-kata itu sederhana, tetapi Robert mendengarnya sebagai dukungan yang tidak ia dapatkan di tempat lain. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Sementara itu, Natasha mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai memeriksa ulang beberapa hal yang dulu pernah ia pegang. Dokumen lama, catatan aset, perjanjian yang pernah ditandatangani bersama. Bukan karena ia ingin mencurigai, tetapi karena ia memahami satu hal penting. Perubahan yang tidak diakui, jika dibiarkan, akan menuntut harga yang mahal. Suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur yang sama, Robert membelakangi Natasha.
Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari ukuran kasur itu sendiri. "Kamu tidak banyak bicara akhir-akhir ini," kata Robert tiba-tiba. Natasha menoleh ke arahnya. "Kamu juga." Robert terdiam. Tidak ada pertengkaran malam itu. Tidak ada pengakuan. Hanya keheningan yang terasa berat, mengisi ruang yang dulu dipenuhi kepercayaan. Natasha memejamkan mata. Ia tidak takut pada perubahan. Ia hanya tidak menyukai kebohongan yang menyertainya. Pengakuan itu tidak datang dengan ledakan emosi atau pertengkaran panjang seperti yang sering terjadi dalam cerita-cerita. Ia datang di sebuah malam biasa, setelah makan malam yang hampir tidak tersentuh, di ruang keluarga yang lampunya sengaja diredam agar terasa hangat. Natasha duduk di sofa, menutup buku yang sejak tadi tidak benar-benar ia baca. Robert berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ke arah istrinya. Tangannya terlipat di dada, napasnya berat, seperti seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk sebuah pidato penting, bukan sebagai suami, melainkan sebagai orang yang terbiasa memberi perintah. "Aku mau bicara," kata Robert akhirnya. Natasha mengangguk pelan. "Aku dengar." Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Itu membuat Robert menoleh, seolah memastikan bahwa ia masih memegang kendali percakapan. "Aku tidak akan berputar-putar," lanjut Robert. "Aku orang yang sibuk. Aku juga tidak suka drama." Kalimat pembuka yang dingin. Natasha tidak menjawab. Robert menarik napas panjang. "Regita hamil." Kata itu menggantung di udara, jatuh tepat di antara mereka. Bukan gosip, bukan kecurigaan, bukan dugaan. Sebuah pernyataan. Natasha tidak terkejut. Ia tidak terdiam karena terpukul. Ia hanya memproses informasi itu dengan kecepatan yang sama seperti saat ia membaca angka-angka di laporan keuangan. Ia menatap Robert, menunggu kelanjutan. "Itu anakku," tambah Robert, suaranya lebih tegas, seolah takut pernyataan pertama belum cukup jelas. "Lalu?" tanya Natasha. Satu kata. Tidak ada getar. Tidak ada tangisan yang diantisipasi Robert. Robert tampak sedikit terganggu oleh respons itu. Ia berjalan mendekat, berdiri tepat di hadapan Natasha, seperti seorang atasan yang sedang memberi arahan terakhir. "Aku sudah memikirkan solusinya," katanya. "Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi kamu harus menerima keadaan ini." Natasha menyandarkan punggung ke sofa. "Menerima apa?" Robert menatapnya lurus. "Di madu. Dan bayi itu." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa empati, tanpa jeda. Seolah ia sedang membicarakan penggabungan divisi, bukan kehancuran kepercayaan. "Regita akan tetap bekerja. Aku akan mengurus semuanya secara finansial. Kamu tidak akan kekurangan apapun," lanjut Robert. "Kamu tetap istri sah. Statusmu tidak berubah." Natasha tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Dan kalau aku tidak menerima?" tanyanya pelan. Robert menghela napas, lalu mengangkat dagunya sedikit. "Kalau kamu menolak, kamu tahu konsekuensinya." Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkannya dengan jelas, tanpa ragu. "Kamu angkat kaki dari rumah ini, dan kamu kehilangan segalanya." Segalanya. Aset, nama, kenyamanan. Posisi sebagai istri direktur. Semua yang selama ini terlihat sebagai milik Natasha, disebut Robert sebagai sesuatu yang bisa diambil kembali kapan saja. Natasha memandangi wajah suaminya. Ia mencari sisa-sisa rasa bersalah, penyesalan, atau setidaknya keraguan. Tidak ia temukan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa ia berada di posisi kuat. "Kamu pikir ini adil?" tanya Natasha.
Robert mengangkat bahu. Hidup tidak selalu adil. Ini realistis. Jawaban itu mengakhiri segalanya. Natasha tidak berteriak, tidak menampar, tidak menuduh. Ia tidak berkata bahwa Robert telah mengkhianatinya, karena ia tahu pria itu tidak sedang mencari pengampunan. Ia bangkit berdiri sejajar dengan Robert. Tingginya sedikit lebih pendek, tetapi caranya menatap membuat jarak itu tidak berarti. "Aku dengar semua yang kamu katakan," ucapnya pelan. "Aku hanya butuh waktu." Robert mengangguk, merasa menang. "Pikirkan baik-baik. Jangan membuat keputusan emosional." Natasha berjalan melewati Robert tanpa menyentuhnya. Ia naik ke kamar, menutup pintu dengan perlahan. Tidak dibanting, tidak dikunci. Seolah tidak ada yang perlu ditakuti. Di dalam kamar, ia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya terlipat di pangkuan. Ia menatap ke depan, ke arah lemari besar yang menyimpan pakaiannya, dan lebih dari itu, menyimpan banyak hal lain yang tidak lagi disadari Robert. Ia tidak menangis malam itu. Tangis adalah reaksi orang yang masih berharap pada pengakuan atau penyesalan. Natasha tidak berharap apapun dari Robert. Ia sudah mendapatkan kebenaran yang ia butuhkan. Bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi tentang bagaimana Robert memandangnya. Bukan sebagai pasangan, bukan sebagai mitra, melainkan sebagai bagian dari kepemilikan. Di ruang lain, Robert menelepon Regita. "Sudah aku bicarakan," katanya singkat. "Bagaimana reaksinya?" tanya Regita dari seberang. Dia diam. "Seperti biasa," jawab Robert. "Aku yakin dia akan menerima. Dia pintar." Regita tersenyum, meski Robert tidak bisa melihatnya. "Saya percaya Bapak." Telepon ditutup. Robert merasa lega. Ia yakin semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Ia tidak tahu bahwa diamnya Natasha bukan tanda kepasrahan. Itu adalah awal dari perhitungan. Di dalam kamar, Natasha berdiri dan berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan. Ia membuka laci paling bawah, mengambil sebuah map tipis berwarna coklat. Map yang sudah lama tidak ia sentuh, tetapi tidak pernah ia buang. Ia membukanya sebentar, memastikan isinya masih lengkap, lalu menutupnya kembali dan menyimpannya seperti semula. "Segalanya," gumamnya pelan, mengulang kata Robert. Ia tersenyum kecil. Pagi setelah pengakuan itu datang tanpa perubahan yang mencolok. Matahari tetap masuk melalui jendela besar. Burung-burung tetap bersuara di pepohonan sekitar rumah. Bahkan aroma kopi yang diseduh otomatis oleh mesin tetap memenuhi dapur, seperti rutinitas yang tidak pernah terganggu. Robert menganggap itu pertanda baik. Ia turun ke ruang makan dan mendapati Natasha sudah duduk di sana, mengenakan pakaian rumah sederhana, rambutnya terikat rapi. Ia sedang membaca berita di tablet, sikapnya tenang, tidak menunjukkan bekas air mata atau kegelisahan. "Kamu tidak tidur larut?" tanya Robert sambil mengambil cangkir kopi. "Tidak," jawab Natasha singkat. Tidak ada sindiran. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada perubahan nada. Robert merasa nyaman dengan keheningan itu. Dalam pikirannya, diam Natasha berarti satu hal. Ia sedang menimbang, dan pada akhirnya akan memilih bertahan. Seperti yang selalu ia lakukan. "Kita bisa bicara lagi nanti malam," kata Robert. Nada suaranya terdengar seperti menawarkan solusi. Tidak perlu terburu-buru. Natasha mengangguk. "Baik." Jawaban itu semakin menguatkan keyakinan Robert bahwa semuanya berada di jalur yang ia inginkan. Ia berangkat kerja dengan perasaan lega. Di mobil, ia menelepon Regita. "Sepertinya aman," katanya. "Dia tidak ribut." Regita tersenyum di seberang sana. "Saya sudah menduganya, Pak.
Ibu Natasha terlihat seperti perempuan yang tahu posisinya. Robert tertawa kecil. Ya, dia tidak akan mengambil risiko kehilangan kenyamanan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ragu. Ia benar-benar percaya bahwa kenyamanan adalah satu-satunya alasan Natasha bertahan. Di rumah, setelah mobil Robert meninggalkan halaman, Natasha berdiri cukup lama di ruang tamu. Ia mendengarkan suara gerbang tertutup, memastikan rumah benar-benar sepi. Baru setelah itu ia bergerak. Ia tidak langsung membuka map coklat yang disimpannya malam sebelumnya. Ia tidak tergesa-gesa. Ia membuat sarapan ringan untuk dirinya sendiri, mencuci piring, merapikan meja. Semua dilakukan seperti biasa, seolah hari itu tidak membawa perubahan apapun. Namun di balik kebiasaan itu, pikirannya bekerja. Ia mengingat setiap kalimat Robert semalam. Nada suaranya, pilihan katanya, cara ia menyebut segalanya dengan keyakinan penuh. Natasha memahami satu hal dengan sangat jelas. Robert tidak sekadar berselingkuh. Ia telah memutuskan bahwa Natasha tidak lagi setara dengannya. Dan keputusan itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Siang harinya, Natasha keluar rumah. Ia mengenakan pakaian rapi, membawa tas besar yang tampak biasa saja. Tetangga yang melihatnya hanya mengira ia hendak berbelanja atau menghadiri pertemuan sosial. Tidak ada yang tahu bahwa tas itu berisi beberapa dokumen lama yang ia ambil dari laci kecil di kamar kerja. Ia mengunjungi sebuah tempat yang tidak asing baginya. Kantor notaris lama yang dulu sering ia datangi bersama Robert saat mereka mengurus aset dan perjanjian penting. Wajah-wajah di sana masih mengenalinya. Ibu Natasha, sapa seorang staf dengan ramah. Sudah lama tidak ke sini. Natasha tersenyum tipis. Saya hanya ingin memastikan beberapa arsip. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tidak perlu. Di kantor Robert, Regita merasakan perubahan yang menyenangkan. Robert terlihat lebih ringan, lebih percaya diri. Seolah satu beban besar telah terangkat. Bapak terlihat lebih segar hari ini, kata Regita sambil menyerahkan berkas. Ada beberapa hal yang akhirnya jelas, jawab Robert. Regita mengangguk. Lalu berkata dengan suara yang dibuat lembut, saya harap Ibu Natasha bisa memahami posisi Bapak. Robert tersenyum miring. Dia perempuan pintar. Dia tahu mana yang harus dipilih. Keyakinan itu membuatnya lengah. Malamnya, Natasha pulang lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan makan malam sederhana. Robert pulang tepat waktu, sesuatu yang jarang terjadi belakangan. Mereka makan dalam keheningan yang nyaris terasa normal. Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan, ujar Natasha akhirnya. Robert meletakkan sendoknya. Dan? Natasha mengangkat pandangan. Aku tidak akan membuat keributan. Untuk saat ini. Robert mengangguk puas. Itu keputusan bijak. Natasha tersenyum tipis. Aku hanya ingin semuanya berjalan tenang. Robert menafsirkan kalimat itu sebagai tanda menyerah. Ia tidak melihat bahwa kata sementara tidak pernah diucapkan. Tetapi maknanya ada di sana, tersirat, namun kuat. Di dalam kamar kerja, setelah memastikan Robert tertidur, Natasha membuka kembali map coklat itu. Ia membaca isinya dengan teliti, satu persatu. Dokumen kepemilikan, catatan lama, salinan yang selama ini ia simpan tanpa maksud apapun. Setidaknya, itulah yang Robert kira. Natasha menutup map itu dengan hati-hati. Dia memang sering disalahartikan. Gumamnya pelan. Ia mematikan lampu dan kembali ke kamar. Wajahnya tetap tenang. Langkahnya ringan. Ada jenis kepercayaan yang tidak dibangun dari janji manis atau sumpah setia,
melainkan dari kebiasaan menyerahkan sesuatu yang penting tanpa rasa curiga. Robert pernah memberikannya kepada Natasha, perlahan, bertahun-tahun lalu, saat ia masih percaya bahwa istrinya adalah bagian paling aman dalam hidupnya. Dan justru dari situlah semuanya bermula. Pagi itu, Natasha bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung turun ke dapur. Ia menuju kamar kerja kecil di ujung lorong, ruang yang selama ini jarang disentuh Robert. Ruangan itu sunyi, rapi, dan tidak mencolok. Tidak ada brankas besar. Tidak ada lemari besi yang terlihat mencurigakan. Hanya sebuah lemari kayu dengan kunci sederhana. Natasha membuka laci-laci dengan gerakan tenang, seolah ia hanya sedang mencari berkas lama yang terlupa. Map coklat yang semalam ia buka kembali kini terletak di atas meja. Di dalamnya tersimpan salinan-salinan dokumen yang dulu ia bantu urus. Akta kepemilikan, perjanjian kerjasama, catatan transaksi yang tidak pernah dipublikasikan. Robert dulu mempercayainya tanpa ragu. "Kamu lebih teliti dari aku," katanya suatu sore bertahun-tahun lalu, saat menyerahkan setumpuk berkas padanya. "Simpan saja. Kalau aku butuh, aku tanya kamu." Kalimat itu kini terdengar ironis. Natasha membaca satu dokumen dengan saksama. Bukan untuk pertama kalinya, tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Dulu ia membacanya sebagai istri yang membantu. Kini, ia membacanya sebagai perempuan yang harus melindungi dirinya sendiri. Ia menemukan banyak hal yang dulu tidak ia pertanyakan. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak merasa perlu. Nama-nama perusahaan afiliasi, tanggal-tanggal yang tidak sinkron, tanda tangan yang terburu-buru. Semua itu dulu dianggap sebagai bagian dari dunia bisnis yang rumit. Sekarang, semuanya terlihat lebih jelas. Ia menutup map itu dan menyimpannya kembali. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya keteguhan. Ia tahu ini bukan permainan yang bisa diselesaikan dalam satu langkah. Ia harus berhati-hati. Terlalu cepat bergerak hanya akan membangunkan orang-orang yang sedang merasa aman. Siang harinya, Natasha kembali keluar rumah. Kali ini ia menuju tempat penyimpanan dokumen lama milik keluarganya. Sebuah gudang kecil yang jarang dikunjungi. Ia membuka kotak-kotak lama, menemukan berkas-berkas yang bahkan Robert tidak tahu masih ada. Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan masa awal perusahaan Robert berdiri. Model, jaminan, kesepakatan awal yang ditulis dengan bahasa yang tidak rapi, tetapi sah secara hukum. Natasha mengingat betul malam-malam panjang saat ia membantu menyusun ulang dokumen itu. Saat Robert masih berjuang, belum menjadi direktur yang disegani. Saat ia masih membutuhkan Natasha bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai sandaran. Ia menghela napas pelan. Di kantor, Regita mulai merasa dirinya semakin penting. Robert mempercayakan banyak hal padanya. Tidak hanya jadwal dan agenda, tetapi juga dokumen-dokumen strategis. Ia merasa naik kelas, bukan lagi sekadar sekretaris. "Beberapa berkas ini sebaiknya tidak terlalu banyak orang yang tahu," kata Robert suatu sore sambil menyerahkan map tipis padanya. Regita mengangguk cepat. "Tentu, Pak. Saya jaga." Ia merasa tersanjung, merasa dipilih. Ia tidak tahu bahwa ada jenis dokumen yang seharusnya tidak pernah berada di tangan orang yang baru belajar memahami kekuasaan. Sementara itu, Natasha mengunjungi satu orang lagi sore itu. Seorang kenalan lama yang kini bekerja sebagai konsultan hukum independen. Pertemuan mereka tidak lama. Tidak ada pembicaraan emosional. Hanya diskusi dingin tentang kemungkinan, risiko, dan langkah yang masuk akal. "Semua ini pernah dipercayakan ke kamu?" tanya pria itu setelah membaca sekilas salinan yang dibawa Natasha. Natasha mengangguk. "Tanpa perjanjian tertulis."
Itu kesalahan besar, katanya. Atau keuntungan, jawab Natasha pelan. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu butuh, hubungi aku. Tapi ingat, sekali kamu bergerak, tidak ada jalan kembali. Natasha berdiri. Aku tidak berniat mundur. Malam itu, Robert pulang dengan wajah puas. Ia meletakkan jasnya sembarangan, duduk di sofa, dan menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Kamu kelihatan sibuk hari ini, katanya pada Natasha. Ada beberapa urusan lama yang perlu dibereskan, jawab Natasha. Robert tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak merasa perlu. Dalam pikirannya, Natasha sedang mencoba menenangkan diri, mengatur perasaannya, mungkin mencari cara untuk menerima keadaan. Ia tidak menyadari bahwa justru sikap tidak ingin tahunya itulah yang membuatnya semakin rentan. Malam semakin larut. Setelah Robert tertidur, Natasha kembali ke kamar kerja. Ia membuka laptop, membuat salinan digital dari beberapa dokumen penting. Ia memberi nama file dengan kode sederhana, tidak mencolok. Ia bekerja dengan rapi, tidak terburu-buru, tidak meninggalkan jejak yang tidak perlu. Dokumen-dokumen itu pernah dipercayakan padanya karena cinta dan keyakinan. Kini, dokumen yang sama menjadi pelindungnya. Natasha menutup laptop dan mematikan lampu. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasa berkhianat. Ia hanya mengambil kembali kendali atas sesuatu yang sejak awal memang ia pahami dengan baik. Keputusan itu tidak lahir dari satu malam penuh emosi, melainkan dari rangkaian pagi yang terasa terlalu tenang. Setelah semua yang terjadi, rumah itu justru menjadi semakin sunyi. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada permintaan penjelasan lanjutan. Robert menganggap semuanya telah selesai, setidaknya untuk sementara. Dan disitulah letak kesalahannya. Natasha tidak pernah mengatakan ia menerima. Ia hanya berhenti berbicara. Dan bagi Robert, diam selalu berarti setuju. Pagi itu, Natasha bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak membangunkan Robert. Ia tidak menyalakan lampu kamar. Ia bergerak pelan, nyaris tanpa suara. Seperti seseorang yang sudah menghafal setiap sudut ruang yang akan ia tinggalkan. Ia mandi singkat, mengenakan pakaian sederhana, lalu menyiapkan sarapan, bukan untuk Robert, melainkan sebagai kebiasaan terakhir yang ingin ia selesaikan dengan rapi. Ia tidak ingin meninggalkan kesan tergesa-gesa. Ia ingin segalanya terlihat normal. Di meja makan, ia duduk sebentar, menyesap teh hangat. Ia memandang ruangan itu sekali lagi. Meja panjang yang sering dipakai untuk menjamu tamu-tamu penting. Kursi yang selalu ditempati Robert di ujung. Lemari kaca yang berisi peralatan makan mahal, simbol status yang dulu ia rawat dengan penuh perhatian. Tidak ada rasa sayang yang berlebihan. Tidak ada penyesalan. Ia berdiri, lalu menuju kamar kerja. Map coklat itu sudah tidak ada di laci. Bukan karena diambil pagi itu, melainkan karena sejak malam sebelumnya ia telah memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Di kamar kerja, kini hanya tersisa berkas-berkas biasa, cukup untuk terlihat seperti ruang yang tidak menyimpan apa-apa. Natasha membuka lemari pakaian dan memilih beberapa potong baju. Tidak banyak. Ia tidak membawa barang-barang mewah. Tidak ada perhiasan besar. Tidak ada tas mahal yang sering dikenakannya ke acara resmi. Ia hanya membawa apa yang ia butuhkan. Sebelum keluar kamar, ia menulis sepucuk catatan singkat. Bukan surat perpisahan. Hanya satu kalimat yang ia letakkan di atas meja rias. Aku pergi untuk menenangkan diri. Jangan mencariku. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan. Natasha tahu Robert akan membacanya dengan satu cara. Ia akan menganggap itu sebagai bentuk emosi sesaat.
Sebagai drama kecil yang pada akhirnya akan berakhir dengan kepulangan. Ia mengambil tasnya, turun ke lantai bawah, lalu keluar rumah. Gerbang terbuka dan tertutup kembali dengan suara halus. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada tetangga yang bertanya. Bagi dunia luar, pagi itu sama seperti pagi-pagi lainnya. Beberapa jam kemudian, Robert pulang lebih awal dari jadwalnya. Ia ingin memastikan suasana rumah tetap terkendali. Ia membuka pintu dan mendapati rumah itu sunyi. "Natasha?" panggilnya singkat. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang makan. Meja bersih. Tidak ada sisa sarapan. Semuanya terlalu rapi. Terlalu tertata. Robert naik ke kamar. Tempat tidur sudah dirapikan. Lemari masih penuh, tetapi tidak serapi biasanya. Ada ruang kosong kecil yang tidak langsung ia sadari, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa sedikit sesak. Ia melihat catatan di meja rias. Ia membacanya sekali, lalu 2 kali. "Menangkan diri," gumamnya. Ia menghela napas, mencoba tetap tenang. "Drama," katanya pada dirinya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Natasha. Nada sambung terdengar, lalu berhenti. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat. Tidak dibalas. Robert tidak panik saat itu. Ia masih merasa memegang kendali. Dalam pikirannya, Natasha akan kembali dalam 1 atau 2 hari setelah emosinya reda. Namun sore itu, ketika ia mencoba membuka laci kamar kerja dan menyadari beberapa map tidak ada di tempatnya, barulah perasaannya berubah. Ia membuka satu persatu laci, memeriksa lemari, mengecek rak paling bawah. Semuanya tampak biasa, tetapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan cepat, tetapi terasa penting. Robert berdiri diam di tengah ruangan. Ia membuka laptopnya dan mencoba mencari beberapa file. Ada folder yang tidak bisa ia temukan. Ada salinan yang biasanya tersedia, kini menghilang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia kembali menelepon Natasha. Kali ini lebih lama. Tidak ada jawaban. Di tempat lain, Natasha duduk di kursi penumpang sebuah mobil yang melaju keluar kota. Ia menatap jalanan tanpa ekspresi berlebihan. Ponselnya sengaja dimatikan. Ia tahu, pada titik tertentu, Robert akan mulai menyadari bahwa kepergiannya bukan sekadar bentuk protes. Ia adalah langkah yang diperhitungkan. Dan Natasha tidak ingin berada di rumah itu ketika kesadaran itu datang. Malamnya, Robert akhirnya menelepon Regita. "Natasha pergi," katanya singkat. Regita terdiam sejenak. "Pergi bagaimana, Pak?" "Dia keluar rumah." "Tanpa bilang apa-apa," jawab Robert. "Dan beberapa dokumen, sepertinya tidak ada." Nada suaranya kini berubah. Tidak lagi yakin. Tidak lagi tenang. "Dokumen apa?" tanya Regita cepat. Robert menutup matanya. Dokumen yang tidak seharusnya hilang. Untuk pertama kalinya sejak ia memberi ultimatum pada Natasha, Robert merasa ada sesuatu yang benar-benar lepas dari genggamannya. Kepergian itu terlalu rapi, terlalu sunyi, tidak meninggalkan jejak emosi yang biasanya menyertai perempuan yang tersakiti. Kepanikan tidak selalu muncul dalam bentuk teriakan atau kekacauan. Pada orang-orang seperti Robert, kepanikan hadir sebagai kegagalan mengendalikan hal-hal kecil. Keputusan yang biasanya mudah, kini terasa berat. Perintah yang biasa diucapkan dengan yakin, kini terdengar ragu. Pagi itu, Robert tiba di kantor lebih awal dari siapapun. Ruang direktur masih gelap ketika ia masuk. Ia menyalakan lampu dengan gerakan cepat, meletakkan tasnya di meja, lalu langsung membuka laptop. Ia tidak menyapa siapapun. Tidak ada senyum profesional. Tidak ada basa-basi.
Yang ada hanya satu pikiran. Apa saja yang dibawa Natasha? Ia membuka folder demi folder. Mengecek ulang arsip digital. Menghubungi staf IT dengan alasan audit rutin. Ia tidak berani menyebutkan bahwa ada sesuatu yang hilang. Ia hanya ingin memastikan seberapa besar kerusakan yang mungkin terjadi. Beberapa file penting masih ada. Beberapa lainnya tidak. Robert meremas jari-jarinya. Ia mencoba mengingat detail terakhir. Kapan ia mengakses dokumen tertentu, siapa saja yang pernah memiliki salinannya. Dan satu nama terus muncul, tak terhindarkan. Natasha. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia tidak akan sejauh itu, pikirnya. Dia istriku. Dia tidak mungkin menghancurkan hidupku sendiri. Namun keyakinan itu terdengar kosong bahkan di kepalanya sendiri. Ketika Regita masuk membawa agenda pagi, ia langsung bisa merasakan perubahan suasana. Pak Robert. Regita berdiri ragu di ambang pintu. Rapat dengan investor dimajukan lagi. Mereka minta klarifikasi soal laporan terakhir. Batalkan, kata Robert cepat. Regita terkejut. Tapi, batalkan atau tunda. Cari alasan apapun, potong Robert. Nadanya lebih keras dari biasanya. Regita menutup mulutnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, Pak. Ia belum pernah melihat Robert seperti ini. Gelisah, tidak fokus, dan mudah tersulut. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tetapi Robert tidak memberinya ruang untuk bertanya. Di sela-sela kepanikan itu, ponsel Robert terus menyala. Panggilan dari Natasha tidak ada. Tidak satu pun. Pesan-pesan yang ia kirim hanya berstatus terkirim, tanpa tanda dibaca. Ia mencoba nomor lain. Tetap tidak aktif. Robert berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruangan. Setiap sudut ruangan itu dulu terasa memberinya kekuasaan. Kini, dinding kaca justru terasa seperti jebakan. Ia menelepon seorang kolega lama, seseorang yang pernah terlibat dalam fase awal perusahaannya. Kamu pernah lihat Natasha belakangan ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Tidak, jawab pria itu. Kenapa? Tidak apa-apa, kata Robert cepat, lalu menutup telepon. Jawaban itu tidak menenangkannya. Sementara itu, Regita mulai merasakan tekanan yang berbeda. Beberapa staf mempertanyakan perubahan mendadak dalam agenda. Beberapa laporan yang biasa ditandatangani Robert kini tertunda. Pak, ada berkas yang harus segera Bapak setujui, kata Regita sambil menyerahkan map. Robert menatapnya kosong. Taruh saja. Nada suaranya datar, tetapi matanya menunjukkan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Regita memberanikan diri bertanya, apakah ada masalah, Pak? Robert menoleh tajam. Fokus pada pekerjaanmu. Regita menunduk. Baik. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak aman. Ia hamil. Ia bergantung pada Robert. Dan kini, pria itu tampak tidak sekuat yang ia bayangkan. Siang hari, kabar buruk mulai berdatangan. Seorang staf hukum internal datang dengan wajah tegang. Pak, ada beberapa dokumen lama yang kami butuhkan untuk audit mendadak dari regulator. Tapi salinannya tidak lengkap. Robert menelan ludah. Cari di arsip lama. Kami sudah cek. Pak, beberapa berkas tidak ada. Robert berdiri. Tidak mungkin. Namun ia tahu itu mungkin. Dan kemungkinan itu bernama Natasha. Sore itu, Robert akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia meremehkan diam istrinya. Ia menganggap ketenangan Natasha sebagai kelemahan, padahal justru disitulah letak kekuatannya. Ia menelepon Regita lagi, kali ini dari ruangannya yang terkunci.
Kamu pernah lihat Natasha mengambil dokumen dari kantor? Tanyanya. Regita terkejut. Tidak, Pak. Saya tidak pernah melihat Ibu Natasha ke sini. Robert mengangguk pelan, meski Regita tidak bisa melihatnya. Kalau begitu, pastikan semua yang ada di tanganmu aman. Pak, ini tentang apa? Tanya Regita dengan suara sedikit gemetar. Robert terdiam sejenak. Tentang kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Telepon ditutup. Malam itu, Robert pulang ke rumah yang terasa asing. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu kosong. Ia membuka lemari, memeriksa barang-barang Natasha. Ia berharap menemukan tanda bahwa kepergiannya sementara. Namun yang ia temukan justru kerapian yang disengaja. Tidak ada barang yang tertinggal sembarangan. Tidak ada pakaian yang terlupa. Ia duduk di tepi tempat tidur, untuk pertama kalinya merasa kecil di rumahnya sendiri. Di tempat lain, Natasha duduk di kamar sederhana yang ia sewa dengan nama berbeda. Ia menyalakan laptop dan membaca berita bisnis hari itu. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Ia tidak selalu meledak di ruang sidang atau muncul sebagai berita utama. Kadang, kebenaran bergerak pelan, menyusup melalui celah-celah yang selama ini dianggap aman, lalu berdiri tegak tepat ketika seseorang sudah kehabisan cara untuk menyangkalnya. Robert merasakannya pagi itu. Ia duduk di ruang rapat kecil bersama tim hukum internal dan 2 orang auditor eksternal. Wajah-wajah di sekeliling meja terlihat profesional, tetapi jarak di antara mereka terasa dingin. Tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang berusaha mencairkan suasana. Pak Robert, kata salah satu auditor, kami menemukan ketidaksesuaian dalam beberapa transaksi lama. Kami butuh klarifikasi. Robert menyandarkan punggungnya ke kursi. Transaksi yang mana? Auditor itu membuka berkas. Beberapa kerjasama awal perusahaan, sebelum restrukturisasi besar. Dokumen pendukungnya tidak lengkap. Tim hukum menoleh ke arah Robert, menunggu arahan. Robert merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu persis transaksi apa yang dimaksud. Ia tahu siapa yang paling memahami detailnya. Dan orang itu tidak lagi berada di sisinya. Kami sedang melengkapi arsip, jawab Robert akhirnya. Perusahaan ini sudah lama berdiri. Wajar kalau ada berkas yang tercecer. Auditor itu mengangguk, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kami memahami itu, Pak. Namun ada beberapa perjanjian yang menyangkut kepemilikan dan aliran dana. Ini tidak bisa ditunda. Rapat ditutup tanpa kesimpulan yang melegakan. Begitu ruangan kosong, Robert memukul meja dengan telapak tangannya. Tidak keras, tetapi cukup untuk meluapkan frustasi yang ia tahan sejak pagi. Ia tahu, jika dokumen tertentu muncul ke permukaan, dengan konteks yang tepat, posisinya bisa goyah. Tidak hanya sebagai direktur, tetapi sebagai pemegang kendali atas perusahaan yang ia bangun dengan reputasi yang sangat ia jaga. Di luar ruangan, Regita menunggu dengan wajah tegang. Ada apa, Pak? Tanyanya. Robert menatapnya lama, seolah baru menyadari bahwa perempuan di hadapannya juga bagian dari masalah yang kini membesar. Kamu harus siap, katanya akhirnya. Beberapa hal mungkin akan berubah. Regita menelan ludah. Berubah bagaimana? Dengan cepat, jawab Robert singkat. Regita duduk di kursinya, memegangi perutnya tanpa sadar. Untuk pertama kalinya sejak ia hamil, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan soal statusnya sebagai perempuan simpanan yang diakui, tetapi tentang pria yang ia sandari, yang kini tampak tidak lagi kokoh. Sementara itu, di tempat yang jauh lebih tenang, Natasha duduk berhadapan dengan konsultan hukum yang sama yang ia temui beberapa hari sebelumnya. Di meja di antara mereka, terletak beberapa map tipis dan sebuah laptop terbuka.
Ini cukup untuk membuka banyak hal, kata pria itu sambil menunjuk salah satu dokumen. Tapi kamu harus paham risikonya. Natasha mengangguk. Aku tidak berniat menyerang tanpa alasan. Motifmu? Tanya pria itu. Natasha menatap layar laptop, lalu menjawab dengan tenang. Meluruskan. Ia tidak mengatakan balas dendam. Ia tidak menyebut kehancuran. Ia hanya ingin kebenaran berada di tempat yang seharusnya. Tidak lagi disimpan di laci yang salah, tidak lagi dibungkam oleh kekuasaan. Dokumen-dokumen itu mulai bergerak. Tidak sekaligus. Tidak mencolok. Sebagian diserahkan melalui jalur resmi. Sebagian lainnya muncul sebagai pertanyaan dari pihak-pihak yang sebelumnya diam. Robert mulai kehilangan satu hal yang selama ini menjadi kekuatannya. Kendali atas narasi. Beberapa kolega lama mulai menjaga jarak. Beberapa rapat penting dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Ponselnya yang biasanya penuh undangan kini lebih sering sunyi. Sore itu, Robert dipanggil oleh Dewan Direksi. Ruangan itu terasa lebih kecil dari biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Kami menerima beberapa pertanyaan dari regulator, kata salah satu anggota dewan. Dan ada nama Natasha disebut sebagai pihak yang pernah menangani dokumen awal. Robert menegang. Natasha adalah istriku. Justru itu, jawab pria itu tenang. Dan itu yang membuat situasinya sensitif. Robert keluar dari ruangan dengan langkah berat. Ia akhirnya menelepon Natasha lagi, tanpa harapan besar, tetapi kali ini panggilan itu tersambung. Halo? Suara Natasha terdengar tenang, seolah ia sedang menunggu momen itu. Kamu di mana? Tanya Robert, nadanya tidak lagi memerintah. Di tempat yang aman, jawab Natasha. Kita perlu bicara, kata Robert cepat. Ini sudah terlalu jauh. Natasha tersenyum kecil, meski Robert tidak bisa melihatnya. Terlalu jauh menurut siapa? Perusahaan ini bisa hancur, kata Robert. Hidup banyak orang bergantung padanya. Hidupku juga, jawab Natasha pelan. Dan kamu tidak memikirkannya saat memberiku pilihan yang merendahkan. Robert terdiam. Aku tidak ingin perang, lanjut Natasha. Aku hanya ingin kebenaran tidak lagi disembunyikan. Kamu mau apa? Tanya Robert akhirnya. Aku mau keadilan, jawab Natasha tanpa ragu. Dan aku mau kamu berhenti berpura-pura bahwa kamu masih memegang segalanya. Telepon ditutup. Robert menatap layar ponselnya lama setelah sambungan terputus. Ia akhirnya mengerti satu hal yang seharusnya ia sadari sejak awal. Kebenaran yang dipegang oleh orang yang tepat tidak bisa dibungkam, seberapa besar pun kekuasaan yang mencoba menekannya. Di sisi lain kota, Natasha menutup laptopnya. Ia menarik napas panjang, bukan karena lega, tetapi karena ia tahu satu langkah lagi akan menentukan arah segalanya. Perpindahan kekuasaan jarang terjadi dalam satu ledakan besar. Ia lebih sering hadir sebagai rangkaian keputusan kecil yang tidak bisa ditarik kembali. Dan pagi itu, Robert menyadari bahwa ia telah melewati titik di mana segalanya masih bisa ia kendalikan. Ruang rapat utama dipenuhi orang-orang yang biasanya menunduk padanya. Hari itu, tak satu pun menunduk. Tatapan mereka netral, dingin, dan berhati-hati. Di ujung meja, Ketua Dewan Direksi duduk dengan map coklat tebal di depannya. Pak Robert, ucapnya perlahan, kami sudah mempelajari seluruh dokumen tambahan yang masuk. Robert menarik napas dalam. Ia tahu dari mana dokumen itu berasal. Ia tahu siapa yang menyerahkannya. Dan ia tahu bahwa kali ini, tidak ada celah untuk mengelak. Beberapa perjanjian lama, lanjut Ketua Dewan, ditandatangani tanpa persetujuan Dewan. Ada konflik kepentingan, manipulasi laporan, dan pengalihan kewenangan yang tidak pernah dicatat secara resmi. Ruangan hening.
Robert ingin bicara, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi perusahaan. Tetapi kata-kata itu terasa rapuh bahkan sebelum keluar dari mulutnya. Kami tidak membawa ini ke ranah pidana, kata anggota dewan lain, karena ada itikat baik dari pihak yang menyerahkan dokumen dan kesediaan untuk menyelesaikan secara korporasi. Robert menoleh cepat. Itikat baik. Ketua dewan mengangguk. Natasha. Nama itu menggantung di udara. Berdasarkan keputusan bersama, lanjutnya, kami membekukan sementara jabatan Direktur Utama Anda. Kendali operasional dialihkan. Robert menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Justru itulah yang paling menghancurkan. Semua terjadi rapi, sah, dan tak terbantahkan. Sore itu, Robert keluar dari gedung kantor tanpa pengawalan, tanpa hormat, tanpa jabatan. Ponselnya sunyi. Regita tidak menelepon. Ia bahkan tidak yakin perempuan itu masih menunggunya. Di apartemennya, Regita duduk memandangi layar ponsel yang tak kunjung menyala. Janji-janji yang dulu terdengar meyakinkan kini terasa kosong. Kehamilan yang semula ia anggap sebagai tiket keamanan berubah menjadi beban yang harus ia tanggung sendiri. Ia akhirnya mengerti, ia tidak pernah benar-benar dipilih. Ia hanya dimanfaatkan selama nyaman. Dan ketika kenyamanan itu runtuh, ia ditinggalkan. Beberapa hari kemudian, Natasha datang ke kantor yang sama, bukan sebagai istri direktur, bukan sebagai orang yang menuntut, melainkan sebagai pihak yang menutup lingkaran dengan caranya sendiri. Ia bertemu dewan direksi, menandatangani dokumen penyelesaian, memastikan hak-haknya jelas dan bersih. Ia tidak meminta balas dendam. Ia tidak meminta kehancuran Robert secara pribadi. Ia hanya memastikan satu hal, tidak ada lagi yang bisa mengancamnya dengan kehilangan segalanya. Ketika ia keluar dari gedung itu, langkahnya ringan. Tidak karena menang, tetapi karena bebas. Malamnya, Natasha duduk sendirian di rumah kecil yang kini ia tempati. Ia menuang segelas air, memandangi jendela, dan membiarkan keheningan mengisi ruangan. Untuk pertama kalinya, diam bukan lagi bentuk bertahan, melainkan pilihan. Ia teringat kalimat Robert yang dulu menusuk harga dirinya. Terima atau pergi dan kehilangan segalanya. Ia tersenyum tipis. Ternyata, pergi bukan berarti kehilangan. Pergi justru membuatnya menemukan kembali dirinya sendiri. Di tempat lain, Robert duduk di ruang yang terlalu besar untuk seorang pria yang kehilangan kendali. Ia akhirnya mengerti bahwa kekuasaan tanpa penghormatan adalah ilusi, dan ancaman hanya bekerja pada orang yang takut kehilangan, bukan pada mereka yang sudah siap melepaskan. Hidup tidak selalu adil, tetapi selalu jujur pada pilihan yang kita buat. Dan dalam kisah ini, segalanya berpindah tangan bukan karena dendam, melainkan karena keberanian untuk diam, berpikir, lalu bertindak dengan kepala tegak. Karena harga diri tidak pernah bisa diwariskan, dipaksa, atau dirampas. Ia hanya bisa dijaga oleh orang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi.